Ini kan tidak lurus. Orang menjelang kematiannya itu pasti tidak lurus ini. Itu bengkok. Di tengah ini tidak ketemu. Jelas itu. Makanya kalau datang melihat orang sakit, periksa aja itu. Lihat. Biji matanya yang kecil itu, yang hitam, itu terbalik. Terputar begini. Makanya itu sudah tembus. Walaupun ada atap, itu penglihatannya tembus. Karena dia sudah melihat dengan pandangan ruhnya. Daun telinga ini pasti garis atas dengan garis bawah itu warna hitam. Itu sudah layu. Tertarik sedikit ke bawah. Itu sudah tanda. Makanya orang Buddha mengatakan, kalau putus ini, mengatakan siratal mustaqim itu sudah putus. Kalau ini kan kering, langit-langit. Itu mengatakan ombak di laut sudah tidak ada. Kalau ini daun telinga jadi mengatakan sudah layu. Kalau rambut tidak ada, itu kan jelas. Rambut itu kalau orang mau meninggal, Pak, itu tidak bunyi. Makanya ada 7 di dalam tubuh kita itu mati, tapi dia hidup. Di tangan kiri ditaburkan itu bicara kain kafannya. Siapa yang melakukan itu penjelasan dalam kitab, maka dia tidak akan terkena azab kubur. Itu yang dibacakan. Nah, setelah itu, setelah selesai dimakamkan, orang semua pulang, mestinya tinggal 1 orang. Jangki pulang semua, ada 1 orang yang tinggal. Nanti sekitar 40 langkah orang pulang dari pemakaman, dari tempat penguburan itu, kita ambil tanah pas di bagian kepalanya. Dia nukan saja, bilang di sini tadi bagian kepalanya. Ambil tanah, genggam, bacakan inna ansalnahu, baru kasih kembali. Ambil juga sekitar di bagian pusarnya, baru bacakan inna ansalnahu 1 kali, baru kasih kembali. Ambil juga di bagian kakinya. Itulah yang disebut dengan penutup kuburan, supaya keluarganya itu tidak terganggu oleh jin karin. Biasa kan ada orang meninggal itu keluarganya kayak terganggu, kayak ada orang datang ke rumah, ada orang naik di rumah, dibuka tapi tidak ada. Itu adalah jin karin. Itu bukan roh. Banyak orang salah paham. Itu kembali Nabi bilang orang matinya. Bukan, itu jin karin. Kalau mau tahu jin karin isinya bayangan. Itu bayangan kita, itu jin. Itu yang disebut karin. Makanya Rasulullah itu tidak ada bayangannya. Karena dia sudah Islam kan jin karinnya. Itu makanya dia tidak ikut. Kita itu selalu ikut. Dan itu bicaranya, mukanya persis sama. Karena itu jin karin kita. Nah bilang orang si jajangan lah. Itu jin karin. Dan itulah yang banyak mengganggu orang ketika meninggal. Ketika tidak dibacakan tadi ini nansallahu yang 3. Orang Bugis bilang patan raki buru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sakirin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum memulai acara Tazkiratul Maut, saya ingin sampaikan, mari kita sama-sama sejenak membacakan suratul Fatihah almarhumah Ibu Hajah Sari. Mudah-mudahan syafaat suratul Fatihah menjadi asbab beliau mendapatkan nur di dalam kuburnya dan kelak menjadi asbab keselamatan di akhirat insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin shalihah ila khudratin Nabiil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ruhi almarhumah Ibu Hajah Sari Syaikhulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa ketika orang meninggal, kalau bahasa agama itu hanya perpindahan. Makanya kalimat yang selalu kita pakai itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya orang yang meninggal itu hanya tutup usia. Jadi umurnya saja yang tertutup, karena perjalanan itu alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian kiamat, kemudian kebangkitan, kemudian mahsyar, mizanullah, kemudian sirat, syafaat, kemudian penyerahan kitab catatan amal, kemudian antara surga dan neraka. Jadi perjalanan itu masih jauh. Alam kubur itu dua bahasa Arabnya, disebut juga alam barzah. Barzah sebenarnya itu bahasa Indonesianya adalah tirai. Makanya alam kubur itu dindingnya itu tembus pandangannya orang yang meninggal itu ke dunia, sekaligus tembus ke alam akhirat. Makanya siksaan di alam kubur yang paling berat adalah ketika orang melihat catatan, melihat istilahnya kotak-kotak amalnya itu tidak cukup, sedangkan perjalanannya masih jauh. Itu makanya orang yang meninggal itu tutup usia, tapi kitab catatan amal tidak tertutup. Makanya disebut innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kitab catatan amal itu nanti tertutup ketika dunia kiamat. Selama di alam kubur itu terbuka. Kenapa terbuka? Karena kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu akan masuk terus pahalanya. Anak-anak yang ditinggalkan ketika dia melakukan ibadah itu akan masuk terus. Kenapa? Karena di dalam Islam ada namanya syafaat pahala. Syafaat pahala itu bukan ibadahnya orang tua, bukan. Orang tua yang meninggalkan anak-anak keturunan, kemudian melaksanakan ibadah seperti sholat, sedekah, maka orang tua mendapatkan bonus dari kebaikan anaknya. Itulah yang disebut syafaat pahala. Jadi kalau anak kita sholat duhur, itu orang tuanya dapat. Tapi yang dia dapatkan adalah syafaat, bonus dari kebaikan anaknya. Itu hebatnya Islam. Jadi makanya jangan katakan orang itu dulu ibadahnya sedikit. Mungkin orang tua itu ibadahnya sedikit, tapi anak-anaknya semua ahli ibadah. Maka orang tua ini bisa diselamatkan oleh Allah karena syafaat pahala terus mengalir dari anak-anaknya. Makanya jangan putus asa. Bahkan ada beberapa riwayat. Saya sebenarnya Pak Bu punya satu kitab, itu kitab ensiklopedia hadis Nabi. Itu 9 kitab hadis, itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya pernah mengelompokkan hadis-hadis tentang satu hukum, karena itu masih belum terkumpul satu pokok bahasan, masih terurai. Jadi makanya saya sering menyampaikan begini, dalam masalah agama, ketika kita bahas betul rinciannya dalam satu masalah, misalnya masalah kematian, itu lengkap betul. Mulai dari persiapannya orang sebelum mati, kemudian setelah kematian, apa yang harus dilakukan, sampai dalam penguburan. Semua ada jalurnya untuk orang bisa selamat. Orang yang mau meninggal saja, Nabi suruh kita wudukan. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan ada wudu, maka dia mati syahid. Satu, itu belum kalimat la ilaha illallah. Ini baru wudu. Makanya orang sakaratul maut itu disunahkan untuk diwudukan. Nabi mengatakan wudukan dia, karena siapa yang meninggal dalam keadaan ada wudu maka dia mati syahid. Itu aja kuncinya Pak. Makanya kita berusaha ketika orang sakarat. Mana orang sakarat? Itu orang sakarat ada 4 macam. Ada orang sakaratul maut memang karena kita melihat keadaannya dia tersiksa. Ada juga orang sakarat itu seakan-akan tidak tersiksa, cuma kadang tarikan napasnya itu yang jelas. Ada juga orang yang sakarat memang kayak tidak ada respon. Terutama kayak orang yang mau mati, kayak hampir mati suri itu kayak tidak ada respon. Ada juga memang orang yang sakarat itu sangat tersiksa. Maka orang yang sangat tersiksa itu mestinya bukan surah Yasin yang dibacakan. Bukan.
Karena kita kan kalau orang mau meninggal itu sering membacakan surah Yasin. Sebenarnya tidak salah. Surah Yasin itu memang secara umum. Tapi surah Yasin ini para ulama kita di kitab-kitab hikmah itu menganjurkan membaca ketika orang sakratul maut, ada tempat singgah itu, tidak langsung dibaca. Kadang-kala kita membaca itu salamun qaulam mir rabbir rahim, itu yang diulang. Padahal sebenarnya kalimat yang diulang itu kalimat mubin. Itu 7 kali di dalam surah Yasin. Kalimat mubin itu terulang 7 kali. Maka setiap sampai kalimat mubin, singgah. Baru di situ kita berdoa. Kita minta kepada Allah, ketika ini penyakitnya adalah penyakit terakhir, maka mudahkan dia menghadapi kematiannya. Tapi kalau ini bukan penyakit terakhir untuknya, maka jadikan syafaat surah Yasin untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi setiap sampai fi dhalalim mubin, kita singgah, doakan, baru baca ulang kembali ayat itu. Baru dilanjutkan, sampai lagi kalimat mubin, singgah, berdoa lagi. Makanya 7 kali. Itu kalau makanya kan lakinu mautakum bi suratil Yasin di anna suratul Yasin qulubul Quran. Tapi tidak semua. Ketika ada orang tersiksa betul, kayak misalnya begini, biasa kan ada orang itu kayak apa istilahnya kalau ya, bahasa Makassarnya kalau pusah. Apa ya? Bukan. Yang kayak iya kayak orang kesasar apa namanya itu? Lingu, kayak lingu. Kalau lingu itu jangan bacakan surah Yasin, tapi bacakan surah Ar-Ra'd. Tapi surah Ar-Ra'd dibaca itu tidak dengan suara keras, tapi itu dengan suara lirih. Itu hanya dengan lembut, seakan-akan dibisikkan. Itu akan tenang. Makanya 2 surah itu, Pak. Jadi tidak mutlak surah Yasin. Ketika ada orang sangat tersiksa ketika dia sakarat, bacakan surah Ar-Ra'd. Kemudian kan man akhiru kalami la ilaha illallah fadahalal jannah. Di riwayat yang lain mengatakan man akhiru kalami Allah fadahalal jannah. Itu ada 2 riwayat, Pak. Bukan la ilaha illallah saja. Hadisnya itu ada 2. Satu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Man akhiru kalami Allah fadahalal jannah. Makanya ulama-ulama tarekat kadang tidak pakai kalimat la ilaha illallah di ujung itu, tapi dia pakai kalimat Allah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu ada bahayanya. Ketika kalimat ini tidak sampai kemudian orang meninggal. Coba kalau dia baca la ilaha, apa artinya? Tidak ada Tuhan. Makanya di ulama-ulama tarekat itu banyak yang menganjurkan tidak menggunakan kalimat la ilaha illallah ketika orang itu sudah pendek napasnya. Menjelang kematiannya cukup dengan zikir Allah. Karena itu mutlak. Makanya hadis itu ada 2. Ada man akhiru kalami la ilaha illallah. Di riwayat yang lain mengatakan man akhiru kalami Allah fadahalal jannah. Cuma yang masyhur di kalangan kita la ilaha illallah. Kan gitu. Makanya ada 2 riwayat itu. Bahkan ada satu hadis ketika Rasulullah mengatakan bahwa suatu nanti kala umatku di hari kemudian ketika diperiksa seluruh amalnya dan tidak ditemukan kebaikan, maka Allah menyuruh malaikat memeriksa dalam kalbunya. Apakah ada namaku di dalam kalbunya? Makanya ada yang pakai zikir Allah, 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 Allah. Itu tidak masalah. Dan itu zikir yang paling pendek. Makanya lafzul jalalah Allah itu kan tidak bisa dipotong. Walaupun dipotong tetap menunjuk ke Allah. Tidak sama yang lain. Allah alif lam lam ha. Kalau alif dilepas maka tulisannya lillahi. Itu tetap Allah. Huruf alif dengan lam dilepas maka dia mengatakan lahu. Itu masih Allah. Dia. Bahkan kalau dilepas huruf alif dengan 2 lamnya tinggal 1 huruf hu. Dia. Itu masih Allah. Tidak mungkin. Makanya lafzul jalalah itu bagaimanapun kita lepas tetap menunjuk ke Allah. Bahkan dipotong kalimat hu menjadi itu masih Allah. Itu makanya kuncinya ulama kita pakai kalimat itu tidak bisa dipotong. Kalimat itu dibuang seberapa pun tetap larinya ke Allah. Makanya disebut lafzul jalalah. Kemudian ketika orang saya katakan tadi sekarat, itu usahakan diwudukan. Kan tanda-tanda itu jelas, Pak.
kalau ini yang tulang pipi itu sudah rata, hidung ini kan tidak lurus. Orang menjelang kematiannya itu pasti tidak lurus ini. Itu bengkok. Di tengah ini tidak ketemu. Jelas itu. Makanya kalau datang melihat orang sakit, periksa aja itu. Lihat. Biji matanya yang kecil itu yang hitam, itu terbalik. Terputar begini. Makanya itu sudah tembus. Walaupun ada atap, itu penglihatannya tembus. Karena dia sudah melihat dengan pandangan ruhnya. Daun telinga ini pasti garis atas dengan garis bawah itu warna hitam. Itu sudah layu. Tertarik sedikit ke bawah. Itu sudah tanda. Makanya orang bisa mengatakan kalau putus ini, mengatakan siratal mustaqim itu sudah putus. Kalau ini kan kering, langit-langit. Itu mengatakan ombak di laut sudah tidak ada. Kalau ini daun telinga jadi mengatakan sudah layu. Kalau rambut tidak ada, itu kan jelas. Rambut itu kalau orang mau meninggal, Pak, itu tidak bunyi. Makanya ada 7 di dalam tubuh kita itu mati, tapi dia hidup. Itu bicara sendiri itu. Yang mana? Ini yang rambut. Itu kalau rambut dikucak begini, itu masih bunyi kalau ada ruhnya. 40 hari sebelum meninggalnya orang, itu rambutnya tidak bunyi itu. Tidak bunyi itu, Pak. Biar kita gosok begini, tidak bunyi. Makanya biasa kalau orang lihat orang sakit, itu dia usap-usap kepalanya. Sebenarnya itu dia cek satu-satu. Banyak orang tahu ilmu itu, Pak. Biar tidak sholat. Kalau dia pernah pelajari, pasti dia tahu. Biasa kan kita protes. Kenapa orang itu tidak sholat tapi tidak tahu orang kalau mau meninggal? Iya, karena dia pelajari ilmunya. Bukan standar sholat itu. Ini karena ada ilmunya memang dipelajari itu tanda-tanda kematian. Cuma tidak ada orang yang bisa pastikan kematian bahwa jam sekian dia meninggal. Tidak ada. Makanya kita mempersiapkan dia menuju kematiannya. Ditalkinkan zikir, kemudian dibimbing, kemudian diusahakan dia tenang, kosongkan sebelah kanan, kita duduk di sebelah kiri. Kan itu anunya. Wudukan dia, siapkan air minum ketika dia dalam keadaan tersiksa. Karena itu orang yang sakarat itu kehausan. Makanya cepat pecah itu bibirnya. Karena kehausan, makanya biasa diberikan air minum. Bahkan Nabi itu ketika sakarat itu disiramkan air, minta supaya dia disiram. Supaya tubuhnya dingin. Ini Nabi, Pak. Apalagi kita. Nah, ketika orang meninggal, apa perintahnya? Yang pertama, tutup matanya dengan membaca Bismillahi ala millati wa sunnati Rasulillah. Tutup mulutnya kalau dia terbuka, tapi jangan diikat. Biasakan ada orang mengikat, jangan diikat. Kalau tidak mau tertutup mulutnya, tarik jari-jari tangannya kiri kanan dengan kaki, kemudian bahunya agak ditekuk sedikit ke bawah kiri kanan, itu mulut akan tertutup dengan sendirinya. Jadi jangan diikat. Kemudian sedekapkan seperti orang mau sholat, tangan kanan di atas. Kalau tidak mau sedekap, jangan diikat, tetap disedekapkan, kemudian ditahan, asankan di telinga kanan, itu baru berhenti. Ini orang mati yang diasani, Pak. Kalau kita tidak percaya, perhatikan. Nanti kalau ada orang meninggal tidak mau bersedekap tangannya, sedekapkan saja. Tahan baru asankan di telinga kanan. Orang meninggal ini yang diasankan. Itu tidak akan jatuh. Itu ada riwayat mengatakan orang yang tidak bisa bersedekap ketika meninggal, itu tanda bahwa ketika hidup di dunia, asan dikumandangkan, dia tidak berhenti di pekerjaannya. Itu siksanya, Pak. Tidak mau bersedekap ketika dia meninggal. Makanya hati-hati. Makanya saya sering mengatakan, sesibuk apapun kita, kalau asan dikumandangkan berhenti bekerja. Walaupun kau tidak datang ke masjid, tapi paling tidak kau menghargai itu. Itu pentingnya. Kemudian, setelah disedekapkan, sebenarnya begini, paling baiknya kalau orang yang meninggal, yang memandikan adalah ahli waris atau muhrim, kalau laki-laki, laki-laki, kalau perempuan, perempuan. Tapi diutamakan kalau laki-laki yang meninggal itu istrinya bisa memandikan. Makanya Rasulullah itu kan punya wasiat kepada Aisyah, ketika saya lebih dulu meninggal, kata Nabi, maka engkau memandikan aku. Tapi ketika engkau lebih dulu meninggal, maka aku akan memandikan engkau. Jadi kalau suami meninggal, istri itu boleh memandikan. Bahkan lebih utamanya dia yang di tengah. Tapi kebalikannya, kalau laki-laki yang istri yang meninggal, itu suami tidak boleh memandikan bagian tengah. Kalau bilang kenapa tidak bisa, saya tidak tahu. Dan jelasnya boleh memandikan, tapi jangan di bagian tengah. Itu kebalikannya.
Kalau orang meninggal, sedapat mungkin sebenarnya anaknya yang memandikan. Cuma kadang kita takut karena tidak tahu cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu paling gampang. Yang pertama, tidak pernah protes. Iya, enggak ada jenazah itu protes, bilang pelan-pelan kok bos. Enggak ada. Makanya ketika kamu memandikan, cukup diangkat punggungnya sekitar 30 derajat, kemudian ditekan di bawah pusarnya. Dari kiri ke kanan sedikit, kemudian ditekan, kemudian bersihkan kotorannya. Masukkan tangan jari tengah, itu sampai ke sini di duburnya. Bersihkan di bagian dalam. Makanya itu pakai kos tangan biasa yang di bagian tengah. Bersihkan bagian dalam, itu akan rapat. Karena dubur itu ala inanu bika musyai, kata Nabi, tertutup di atas, terbuka di tengah, tertutup di bawah. Ketika dia bersih, dia rapat sendiri. Itulah yang disebut dengan istinja. Ketika dia sudah bersih, kasih kapas, kemudian tutup itu. Masukkan sedikit kapas ke situ. Setelah itu baru diwudukan. Wudukan sebagaimana orang mau sholat. Setelah diwudukan baru dimandikan. Kalau memandikan jenazah, sedapat mungkin pakai sabun yang paling lembut. Biasa kita pakai sabun apa di sini? Shinsui, Lifebuoy. Kalau saya tidak usah pakai itu, Pak Bu. Lebih baik kita pakai sabun cair. Atau kita encerkan sabun mandi. Encerkan jadi air sabun yang disiramkan ke almarhum, ke almarhumah. Karena biasanya sabun sisa dari dipakai itu tidak ada yang mau pakai. Tapi begitu. Atau di sini nak pakai jika sudah nak pakai jenazah? Tidak. Kenapa? Dibuang. Kenapa dibuang? Takut. Amasnya almarhum dibuang juga. Hah? Masa sabunnya ditakuti baru amasnya tidak? Nah, setiap hari nak pakai amasnya. Ini kan banyak. Dia bilang takut, padahal amasnya setiap hari nak pakai tidak takut. Sabunnya dia tuh yang beli, baru dia tuh yang gosokkan, baru dia takut. Ini takutnya lain-lain ini. Mobilnya juga yang setiap hari nak pakai, buang juga. Iya. Begitu. Masalahnya makanya saya bilang, tidak usah pakai sabun begitu, pakai sabun cair. Kalau ketika dimandikan itu digosok dengan lembut. Tapi jangan pakai sabun sebelum seluruh badannya basah. Sama aja dengan mandi junub, mandi wajib. Ketika kita mandi wajib, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Untuk amannya. Karena sabun itu tidak mensucikan, cuma dia membersihkan. Bedakan ya. Sabun itu tidak mensucikan. Makanya ketika lebih dulu sabun ada, itu justru tidak suci. Tapi dia bersih. Makanya kalau mandi wajib, bersihkan dulu badan, jangan pakai sabun, jangan pakai sampo. Nanti semua sudah digosok, basah semua, baru ambil sampo dengan sabun. Ini nih. Itu kuncinya. Makanya fikih itu kan penting, Pak. Makanya kalau ini salah-salah, wah fatal itu. Mulai kalau sudah 5 anaknya, 4 cucunya baru berumpi bisa mandi wajib, wah fatal itu. Makanya setelah memandikan jenazah, ingat jenazah yang dimandikan itu diwudukan di pertama dan kalau tidak diwudukan di terakhir tidak masalah. Karena memang fikihnya sunnahnya mewudukan di awal. Kalau di akhir itu tidak, tapi jenazah tidak pernah batal wudunya. Disentuh siapapun tidak batal wudunya. Yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Itu hukum fikihnya. Jadi jangan bilang, jangan sentuh sudah diwudukan. Enggak, biar disentuh siapapun itu tidak batal wudunya. Yang batal itu yang menyentuh. Karena ada yang biasa bilang, jangan makin sentuh, sudah diwudukan, batal lagi wudunya itu. Itu enggak mengerti hukumnya. Setelah selesai, sebenarnya begini, dalam hukum fikih itu kalau kita buka Fiqhul Islam Wadilatu karenanya Bapak Profesor Dr. Abbas Suhail, bahkan di Fiqh Al-Bajuri itu ada. Kalau dalam kaidah hukum, jenazah itu adalah imam. Jenazah itu adalah imam. Makanya dimanapun posisinya pasti dia lebih dulu. Kalau kita sholat jenazah, jenazah itu lebih di depan daripada imam. Kan? Imam kan di belakang jenazah. Ketika mengiringi jenazah, mestinya juga itu dia di depan. Kecuali sopir mobil ambulans, pasti di depannya. Ya. Makanya disebut mengiringi jenazah, jangan lebih dulu berangkat daripada jenazah. Itu keliru, Pak. Yang dapat pahala mengiringi jenazah itu yang di belakangnya. Kemudian ketika sampai di pekuburan, jangan duduk sebelum jenazah masuk ke dalam lahat. Itu sunnahnya.
Karena dia imam. Ini, kadang-kadang kalau kita mengantar jenazah langsung tiba, langsung duduk kan? Apalagi kalau duduk di atas batu nisan, oh itu fatal itu Pak. Itu larangan betul itu. Rasulullah mengatakan, seandainya kau mengetahui siksaan duduk di atas batu nisan, engkau lebih memilih duduk di atas bara api, kulit dan pakaianmu mencair, terbakar oleh bara api, kalau dipilih duduk di situ, dibanding duduk di atas batu nisan. Itu bahayanya Pak. Makanya kita kalau ke kuburan itu hati-hati. Dan itu harus dihargai betul. Makanya Nabi itu kan pakai kaidah beberapa. Yang pertama, dia mengatakan begini, an-naumu akhul maut. Tidur itu bersaudara dengan mati. Saya sering temui orang yang agak rasional dalam beribadah, dalam agama. Sampai-sampai tidak percaya adanya siksaan kubur. Dia mengatakan, apa yang disiksa? Jasadnya kan sudah hancur. Kalau ruh kan tidak. Dia kan suci. Masa mau disiksa? Nah, sudah bersih. Apa yang namakan cacing, apa yang hancur, apa yang disiksa? Saya cuma kembali ke hadis. Nabi kan mengatakan an-naumu akhul maut. Seakan-akan Nabi mengatakan itu, kalau mau kau tahu itu kematian, periksa itu orang hidup yang tidur. Kenapa? Orang tidur itu ketika bermimpi dikejar anjing gila, pasti capek kalau bangun, padahal dia tidak lari. Coba pikir Pak. Orang tidur bermimpi digebukin, pasti sakit semua badannya kalau bangun, padahal tidak ada yang pukul, dia tidur di atas kasur. Kenapa dia sakit? Karena ruh tersiksa, maka jasadnya ikut merasakan sakit. Makanya Nabi mengatakan, an-naumu akhul maut, itu ibaratnya siksaan di alam kubur. Kemudian, orang yang hidup itu kan dengan mati cuma beda sedikit. Kalau orang hidup, jasad yang mengatur ruh. Kalau orang mati, ruh yang mengatur jasad. Itu beda ya. Jadi kalau orang hidup itu, makanya ketika orang tidur dia bermimpi, itu jasad diatur oleh ruh. Tapi ketika orang hidup, jasad yang atur ruhnya. Kalau orang tidur, ruh yang atur jasad. Makanya orang yang bermimpi itu bisa melihat dirinya ke Jakarta. Biasakan kita mimpi ke Jakarta ya. Biasa mimpi ke Surabaya, mimpi ke Kalimantan. Dia melihat dirinya belanja di pasar. Padahal matanya tertutup. Saya mau tanya, mata apa nak pakai melihat orang yang tidur itu ketika bermimpi dan matanya tertutup? Mata apa kira-kira? Oh, bukan. Masa mata hati? Dari sinilah makanya dibagi tiga. Ruh idhafi, ruhul kadim, ruhul haya. Makanya tahap kematian itu juga tiga. Dari ujung kaki sampai lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Makanya itu seperti jarum begini. Dari ujung kaki sampai lutut, pasti perut mengeras. Ketika dia sudah naik di atas lutut, itu sudah lompat begini. Itu seperti jarum. Dan itu biasa lewat kiri, biasa lewat kanan. Cari itu. Nanti dia akan lari ke pusar. Ketika dia di pusar, lari masuk, kemudian pusar tidak bergerak, berarti orang itu mati suri. Tapi ketika sampai ke pusar, kemudian perutnya mengempes, maka itu orang mati. Bedanya mati suri dengan tidak, perutnya tidak turun kalau orang mati suri. Itu aja diperiksa. Makanya biasa kalau orang memeriksa itu langsung dia tekan itu. Pasti lompat naik begini kalau ditekan itu. Kalau ditekan, kalau dia mati suri itu, kalau ditekan sedikit itu, tak dorong naik begini. Berarti dia belum mati. Makanya orang yang kalau sudah meninggal, itu harus diperiksa betul. Apakah betul dia meninggal? Jangan lanjut nadi. Nadi itu belakangan, Pak. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Kan begini, kalau orang sudah meninggal, itu tadi saya sudah sampaikan, kalau disedekapkan, diapakan, itu harus diatur betul. Kemudian, jangan tinggalkan lama kalau orang sudah meninggal. Sekitar 15 atau 17 menit meninggalnya, gerakkan semua pergelangannya. Jadi datangi jenazah itu baru kita gerakkan pergelangan, gerakkan sikunya, gerakkan tangannya, kakinya juga. Kemudian diangkat sedikit bagian punggung, bagian tangannya diangkat begini baru dilepas. Di bagian lehernya diangkat sedikit baru dilepas. Supaya nanti kalau dimandikan itu badannya lemas kayak orang hidup. Karena kalau tidak dikasih begitu keras nanti kalau dimandikan. Ini yang banyak orang tidak urus, Pak. Kalau orang sudah meninggal, langsung nak kasih kain, nak tutup, nak tinggalkan. Padahal 15 menit setelah meninggalnya harus itu digerakkan dulu. Supaya semua badannya itu menjadi tidak keras, tidak kaku. Ketika dimandikan itu seperti orang hidup, diangkat seperti orang hidup.
Itu cara kemudian kalau jenazah mau dikasih bermalam, tidak masalah, tapi jangan mandikan. Makanya hadis itu mengatakan bersihkan jenazahmu, bukan mengatakan ini kesilu, tidak. Kadang orang memandikan, nah bila dikasih mandi orang sakit, nah orang mati nah mandi, bukan orang sakit. Makanya kalau orang mau dikasih bermalam, cukup diambilkan kain, direndam di air, kemudian dipel badannya. Jangan dimandikan. Karena orang mati itu dua bahasa Arabnya, al-mauta dengan jenazah. Ketika orang sudah meninggal kemudian dimandikan, maka dia berubah menjadi jenazah. Tapi ketika tidak dimandikan, itu al-mauta. Makanya hadis itu mengatakan asra'u bil janazati, tidak mengatakan asra'u bil mautakum. Bedakan ya. Jadi kalau sudah jenazah itu tidak boleh bermalam, tidak boleh. Makanya kalau orang meninggal cukup pel badannya kalau mau kasih bermalam. Dan kalau kasih bermalam, ambil yang paling bagus yang begini, Pak. Mohon maaf. Ini sekitar 60 gram. Ini yang paling bagus. Kita ambil benda seperti ini beratnya, letakkan di pusarnya. Kalau kasih bermalam, letakkan di sini, pas di pusarnya, baru tutup kain. Supaya apa? Perutnya tidak kempes dan juga tidak naik. Itu hadis. Sekitar 60 sampai 70 gram. Diletakkan benda di atas pusarnya. Itu kalau orang mau dikasih bermalam. Sudah berapa menit saya ceramin? Saya tanya berapa menit, bukan bila mau berhenti. Tadi saya mulai setengah 9 ya. Iya. Kemudian saya lanjutkan, Bu. Kalau kita sudah misalnya kasih bermalam begitu karena ada keluarganya ditunggu, nanti dimandikan kalau besoknya. Adakah yang bilang begini, banyak sekali waktu sholat nalangkahi, tidak apa-apa, tidak ada kewajibannya orang meninggal itu untuk bangun sholat. Cuma kalau dia orang baik, ruhnya itu rindu ingin cepat ketemu dengan jasadnya. Itu kuncinya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan, itu sangat penting. Ketika memasukkan orang ke dalam lahat, itu dua versinya, Pak. Dua versi. Apa versi pertama? Bisa dari utara ke selatan. Versi kedua bisa dari selatan ke utara. Iya. Jadi bisa kepalanya itu dari selatan ke utara, bisa kakinya yang dulu masuk ke makam dari lubang kuburan itu, kakinya dulu dari utara ke selatan. Itu dua-duanya disunahkan. Cuma kapan dari utara ke selatan? Dia dari utara ke selatan kalau orang itu agak gemuk dan berat. Tapi kalau orangnya agak ringan, itu dari selatan ke utara. Kenapa? Karena kalau dari utara ke selatan, itu kakinya lebih dulu turun, makanya ringan diangkat. Tapi kalau dia dari selatan ke utara, langsung badannya turun, sehingga berat orang yang di dalam kuburan. Nah, makanya dua-duanya dibolehkan. Iya, supaya tidak tersiksa orang yang mengangkat di bawah itu, dahulukan kakinya kan ringan. Gitu. Makanya disunahkan dua-dua. Nah, itu kuncinya. Kemudian hujan ya? Enggak ya? Enggak hujan, cuma gerimis ya. Iya. Kemudian setelah akan ada yang disuruh suruh istilahnya yang memasukkan ke dalam lahat itu. Ya kan itu juga yang dibaca ketika menutup mata jenazah. Bismillahirrahmanirrahim wa sunnati Rasulillah. Itu juga dibaca. Namun setelah itu kan dikasih tanah. Baca minha khalaqnakum. Disimpan di bawah pipinya. Wa fiha nu'idukum, disimpan di bawah dagunya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, disimpan di bagian ubun-ubunnya. Ada juga yang menyimpan di bawah pipi, kemudian di pusat dan di kaki. Itu dua versi. Tapi itu yang dibaca minha khalaqnakum, dari tanah engkau diciptakan, wa fiha nu'idukum, dan dikembalikan juga ke tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan engkau akan dibangkitkan kembali dari tanah. Makanya diambil 3. Setelah itu dalam kitab Iyana, ambil tanah 2 genggam, bacakan inna ansalnahu 7 kali. Setiap sampai 1 kali tiupkan. Yang di tangan kanan itu ditaburkan di bagian mukanya, tapi jangan di atasnya, di samping yang penting menyentuh kulitnya. Yang di tangan kiri ditaburkan di kain kafannya. Siapa yang melakukan itu, penjelasan dalam kitab, maka dia tidak akan terkena azab kubur. Itu yang dibacakan. Nah, setelah itu, setelah selesai dimakamkan,
Orang semua pulang, mestinya tinggal satu orang. Jangki pulang semua, ada satu orang yang tinggal. Nanti sekitar 40 langkah orang pulang dari pemakaman, dari tempat penguburan itu, kita ambil tanah pas di bagian kepalanya. Dia nukan saja, bilang di sini tadi bagian kepalanya. Ambil tanah, genggam, bacakan inna ansalnahu, baru kasih kembali. Ambil juga sekitar di bagian pusarnya, baru bacakan inna ansalnahu 1 kali, baru kasih kembali. Ambil juga di bagian kakinya. Itulah yang disebut dengan penutup kuburan, supaya keluarganya itu tidak terganggu oleh jin karin. Biasa kan ada orang meninggal itu keluarganya kayak terganggu, kayak ada orang datang ke rumah, ada orang naik di rumah, dibuka tapi tidak ada. Itu adalah jin karin. Itu bukan roh. Banyak orang salah paham. Itu kembali Nabi bilang orang matinya. Bukan, itu jin karin. Kalau mau tahu jin karin, isinya bayangan. Itu bayangan kita, itu jin. Itu yang disebut karin. Makanya Rasulullah itu tidak ada bayangannya, karena dia sudah Islam kan jin karinnya. Itu makanya dia tidak ikut. Kita itu selalu ikut. Dan itu bicaranya, mukanya persis sama. Karena itu jin karin kita. Nah bilang orang si jajangan nah. Itu jin karin. Dan itulah yang banyak mengganggu orang ketika meninggal. Ketika tidak dibacakan tadi ini nansalnahu yang 3. Orang Bugis bilang patan raki buru. Ini itu aja dibacakan Pak. Tapi orang terakhir tidak ada di belakang tak. Biasa kan orang bilang, pulang nih cepat, mau tinggal. Itu ini jadi masalah itu. Iya, mestinya ada satu orang yang tinggal. Itu sekitar 40 langkah, kan tidak jauh. Sekitar 40 langkah baru kita bacakan, baru pulang. Kemudian, ini bulan ini kan bulan Zulhijjah. Dekat bulan Zulhijjah. Saya ingin sampaikan. Allah kan itu sebenarnya menyebutkan. Wal fajr walayalin ashr. 10 malam pertama itu ada 3 Pak. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama di bulan Muharram, itu disebut Asyura. 10 hari pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu makanya walayalin asyr. Itu 3 tempat dia tunjuk itu. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang dekat. Nabi mengatakan, siapa yang beramal melakukan kebaikan di situ, maka kebaikan itu mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Paling utamanya kita di situ berpuasa kalau mampu. Puasa dari 1 sampai 10 tidak masalah. Kalau tidak bisa kita sedekah 1 sampai 10. Yang penting kita melakukan ibadah khusus di situ. Karena itu hari khusus yang ibadah melebihi pahala jihad fisabilillah. Kecuali orang itu pergi berjihad, membawa hartanya, meninggal di sana dan hartanya dia sumbangkan, itu baru mengalahkan itu. Makanya kalau 1 Zulhijjah sampai 10 ya kalau mampu puasa, puasa. Kalau tidak bisa ambil 3 hari, 8, 9, 10. Nah bilang itu kan 10 Ustaz hari Lebaran kan? Iya itu puasa Pak di situ. Kita puasa itu dari Lebaran. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi Lebaran. Nanti pulang baru makan dan minum. Karena tidak makan sebelum Lebaran itu terhitung 1 hari puasa. Makanya sunnah kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri tidak selamanya. Kalau puasa cukup 30, makan dulu baru pergi Lebaran. Tapi kalau puasa kurang 29, jangan makan baru pergi Lebaran. Itu. Makanya kalau di fikihnya, kalau nanti ulama hadis kan berbeda. Makanya ulama itu kan ada 4 versi. Ada ulama fikih, ada ulama hadis, ada ulama hikmah, ada ulama tasawuf. Itu nanti terbagi. Kalau filsafat kan nanti lain jalurnya. Makanya ulama ini tidak sama. Jadi kalau misalnya dapat penceramah mengatakan sholat sunnah duha itu maksimal 8 rakaat. Berarti itu penjelasan ulama fikih, bukan ulama hadis. Kalau dia mengatakan sholat sunnah duha maksimal 12 rakaat. Berarti itu ulama hadis. Bedakan ya. Makanya ulama, sama dengan ulama tasawuf dengan ulama fikih. Tidak pernah ketemu itu Pak. Karena fikih bicara hukum, tasawuf bicara akhlak. Oh, tidak bisa ketemu. Makanya jangan kalau standar ulama tasawuf ditarik ke fikih fatal. Apalagi kalau ulama tauhid ditarik ke adab, oh jadi masalah. Makanya kemarin ada penceramah mengatakan hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Karena itu akhlak ditarik ke tauhid. Jadi dia mengatakan kalau hormat itu sudah menyembah. Itu tauhid. Kalau hormat itu ta'zim, itu adab. Makanya kalau tasawuf itu tunduk di depan guru, itu bukan menyembah.
Tapi kalau dalam tauhid, kalau tunduk begini berarti menyembah. Itu kan tidak bisa ketemu. Makanya banyak penceramah yang menggabung. Sungkaman dengan orang tua musyrik karena sujud selain kepada Allah, itu karena orang tidak beres, Pak, karena dia tauhid tarik ke akhlak. Coba, lain lagi kalau fikih, jadi masalah. Makanya saya bilang begini, bagaimana hukumnya ketika ada pemain judi bersedekah? Bisa diambil ya? Ada masjid dibangun, pas sabu-sabu menyumbang 50 juta, diambil atau tidak? Diambil. Nah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal sepakat. Bahkan Imam Az-Zahiri mengatakan, setiap barang haram yang jelas itu kau terima, maka kau ikut bertanggung jawab di dalamnya. Panitia masjid yang terima sudah haram, pasti 4 kali dipetek kepalanya nanti. Ikut juga. Iya, karena sekongkol tuh. Kemudian yang kedua, mengotori tempat suci. Karena Allah tidak menerima kecuali yang bersih. Kita sudah tahu, masa kita mau terima? Yang ketiga, ibadahnya orang tidak berkah gara-gara kita. Itu jadi masalah, Pak. Itu pendapat Masailul Arba, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Tapi coba buka pendapatnya Syekh Yusuf Qaradawi. Apa dia bilang? Kalau pemain judi sedekah, pas sabu-sabu, ambil sedekahnya. Jangan ditolak, karena kalau kau tolak bisa berdosa. Karena kalau kau tidak ambil dan pakai main judi, berdosa lagi gara-gara kamu. Kan begitu? Itu kan fikih, Pak. Itu bukan lari ke tasawuf, itu fikih dan bukan ke tauhid. Makanya ulama fikih itu pasti berbeda pendapat. Kenapa mesti diambil? Karena begitu. Kalau pemain judi sedekah, pas sabu-sabu sedekah, pas sobis, ambil aja. Tapi jangan dimasukkan ke dalam masjid. Bikinkan kotak amal sendiri, tulis sumbangan apa botol. Sedekahnya pemain judi. Kapan dipakai? Ketika bangun WC pakai di situ. Ketika bangun menara pakai di situ. Ketika bangun pagar pakai di situ. Karena dia tidak dipakai ibadah, hanya kelengkapan di luarnya. Itu yang dia pakai. Nah, kalau kita buka di kitab lain seperti fikihnya Imam Al-Bajuri, ada Imam Jazuli juga. Imam Jazuli itu justru lain, Pak. Saya kalau fikih lebih pilih Imam Jazuli sekarang. Kenapa? Imam Jazuli katakan begini, jangan terima langsung sedekahnya. Bikinkan kotak amal besar, nanti dia masukkan ke situ. Nah, nanti setiap bulan buka, masukkan. Pokoknya apa kamu beli. Nanti kalau ditanya dari kamu dan sama malaikat, dari mana yang beli? Saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Gitu. Ya kan begitu. Mereka barcode kan? Kita kan tidak tahu dari mana, apa sumbernya. Makanya kita bebas. Makanya banyak panitia masjid sekarang tinggal simpan kotak amal besar, tidak menerima sumbangan langsung. Dia pakaikan barcode karena dia aman. Nanti ditanya, tidak tahu, cuma masuk situ. Kan begitu. Nah, itu makanya itu Imam Jazuli, Pak. Makanya ulama-ulama kita kan dari dulu fikih itu begitu. Tidak mungkin. Saya pernah stres itu gara-gara fikih, Pak. Ngaji kita fikih itu tidak mudah. Karena perbedaan pendapat sama dengan begini. Kalau ada ayam, Pak, ditabrak mobil, kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih, halal dimakan atau haram? Tanya dulu siapa ayam. Kalau ayamnya tetangga itu haram. Misalnya kalau ada ayam, ada binatang yang ditabrak mobil, kemudian masih bergerak, kemudian kita sembelih, itu menurut Syafi'i itu haram. Walaupun dia bergerak kita sembelih. Tapi kalau menurut fikihnya Imam Malik dan Abu Hanifah itu tidak. Selama dia bergerak, sembelih. Ketika ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena di sembelihnya itu dua unsur. Ada pengaruh sembelihan dan dia masih hidup. Di mana-mana kalau bergerak itu masih hidup. Kalau Imam Syafi'i haram. Kenapa? Alasannya jelas. Dia mengatakan bergeraknya itu menuju ke kematiannya. Kau tidak sembelih pun mati. Karena cuma dia bergerak menuju ke kematiannya. Kau sabotase saja baru kau bilang masih hidup. Dia bilang kau biarkan saja pasti mati. Makanya sebenarnya binatang itu menuju ke kematiannya. Makanya kau sembelih, kau tidak sembelih tetap bangkai. Mana yang kita pakai? Syafi'i atau Hanafi? Kalau anak ayam, Imam Syafi'i. Kalau ayam besar, Imam Malik. Fikih gado-gado itu. Ya, ada ulama kita. Saya lebih tertarik ke Syafi'i, Pak. Saya tidak lari ke yang lain, Abu Hanifah. Kenapa? Yang lebih aman itu Syafi'i. Karena kalau yang Imam Malik tadi dihitung yang terakhir.
Nah, sering kita ketemukan penjual ayam potong, dia sembeli ayamnya kasih masuk di derung, baru itu baku tindis-tindis. Ketika dia terhimpit kemudian meninggal oleh ayam yang lain, maka dia bangkai kalau menurut Imam Malik tadi, karena yang terakhir dihitung. Kalau sapi, kalau sudah disembeli kemudian dimasukkan, itu tidak masalah. Coba, itu hukum. Coba. Itu beratnya Pak, kalau makanya samanya penjual ayam potong Pak. Kalau saya jangan penjual yang sembeli, kita yang sembeli, suruh saja dia pegang, baru kita membaca Pak, Bismillahi Allahu Akbar, sembeli ini. Nah biasa kalau penjual ayam potong itu ada Bismillahnya. Nah lipat saja sayapnya, nah tarik kepalanya, baru orang bertanya berapa ini, 50.000. Enggak masalah. Iya, nah sembeli 50.000 je. Tapi tidak ada di Makassar begitu di. Iya, makanya kita sembeli bacanya pendek. Kalau sapi itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru ambil pisaunya baru Bismillahi Allahu Akbar. Itu kalau sapi. Kalau yang lain cukup Bismillahi Allahu Akbar. Jangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak boleh pakai Rahman Rahimnya Allah untuk membunuh. Iya. Jadi itu kuncinya. Makanya kalau mau nyembeli itu Pak, sama aja kurban Bismillahi Allahu Akbar. Ini dibaca. Kita yang sembeli kalau ada hewan tak Pak, kita yang sembeli. Beli saja, suruh Pak Imam beli pisau sembeli, ada itu yang tidak mahal Pak. Sekarang 1 jutaan. Iya, saya dulu masih beli yang 4 jutaan harganya. Itu Damaskus. Kalau sekarang kan ada Epdik, ada Bolar, itu kita beli. Mestinya masjid yang beli. Kemudian kasih Pak Imam. Itu dipakai 4 tahun Pak, tidak diasah, dan itu cuma 1 kali tarik. Itu yang pakai orang Arab menyembeli unta. Mereknya itu kalau kita mau cari Epdik, Tramontina, Balonais, itu semua merek pisau itu. Itu kalau dikasih rapat memang ditarik. Tapi kalau menyembeli hati-hati. Ada saraf itu tidak boleh putus. Yang di batang leher itu yang dari tulang iga naik ke kepalanya. Itu tidak boleh. Kapan terputus itu kalau orang makan daging itu dia akan mencret. Gitu. Makanya tidak sembarang. Jangan sembarang menyembeli langsung sudah putar naik begini. Oh, itu fatal itu. Makanya, dan itu kalau tidak mau bau Pak, sapi begitu, napas masuk sehingga ada tumak ninanya kemudian keluar, ada tumak ninanya masuk lagi. Kalau kambing tidak, kalau kambing itu langsung begini. Kalau sapi itu tidak, kalau dia tarik napasnya itu berhenti sejenak baru turun. Di tumak nina itu kita sembelih, pada saat dia keluar pasti tidak bau dagingnya. Begitu juga kambing. Kalau pas dia kasih keluar napasnya kemudian kita sembelih, itu pasti tidak bau. Tapi kapan masuk napasnya baru disembeli, itu pasti bau. Itu aja kuncinya. Jadi kalau menyembeli kan itu diajarkan ulama-ulama kita kan begitu. Sudah mengajarkan itu, cuma biasanya orang tidak mau ajarkan karena tidak mau kalau diambil tugasnya. Ya kan? Saya kasih tahu aja, amalkan aja Pak langsung. Doa-doa itu kan banyak aja ditambah-tambahkan. Tapi saya kasih tahu, berkurban kalau mampu kita. Suami sih kasih masuk kalau hanya 1. Kurban itu Bu, yang ada standar minimal, tidak ada standar maksimal. Ingat di dalam kitab fikih itu tidak ada kurban standar maksimal. Yang ada itu standar minimal. Makanya kurban itu 1 ekor sapi bisa 7 nama, itu standar minimal. Kalau ada orang mampu 10 sapi dia sembeli sendirinya, itu boleh. Makanya tidak ada standar maksimalnya. Kurban itu cuma standar minimal. Kalau bisa kok 1 ekor sapi 1 orang, 1 ekor sapi 1 orang. Kalau bisa 10 ekor 10 ekor. Makanya Nabi Ibrahim berkurban 1000 ekor kambing, 100 unta. Tidak ada standar maksimalnya, itu yang ada minimal 1 ekor sapi dibagi 7 orang. Di 7 orang itu masih bisa dibagi. Makanya 1 ekor sapi bisa masuk 50 orang. Bagaimana caranya? Kalau kita berkurban bilang ini untuk diriku, istri dan anak-anakku. Kalau 9 anaknya, 5 istrinya. Kan begitu. Itu boleh karena Nabi mengatakan haza min Muhammad wa ali Muhammad. Makanya tidak boleh masuk nama. Yang masuk cuma 1. Nanti dia ikutkan. Disebut di dalam fikih sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Jadi suami yang masuk namanya itu mendapatkan pahala sunnah ainiyah. Istri dan anak-anaknya menjadi sunnah kifayah karena gugur atas kurban dari suaminya yang diikutkan. Nah, nggak usah bilang ganti-gantian ini tahun kamu, nanti tahun depan saya. Oh, itu jadi masalah. Kalau tidak hidup bagaimana? Makanya ikutkan. Tidak mengerti Bu?
Iya, jangan kita berkorban. Nabi bilang, saya mau jangan, suami kami. Karena suami bisa mengikutkan istri dan anak. Ada ulama mengatakan seperti Ibu Maskawai mengatakan kalau istri berkorban hanya untuk dirinya, kecuali janda bisa mengikutkan anaknya. Kan begitu aja, Pak. Gampang, makanya kasih tahu suami, tetapi suami harus bilang, ini kurban untuk diriku, istri dan anak-anakku. Untuk orang meninggal boleh kalau ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, ada ulama mengatakan orang hidup yang kau masukkan niatkan pahalanya untuk orang meninggal. Tapi kalau kurban untuk orang meninggal harus disedekahkan semua. Kurban nasar juga harus disedekahkan semua. Kalau kurban biasa terbagi 3, bisa hadiah, bisa sedekah, bisa apa satu? Hadiah, sedekah, dan yang berkurban. Makanya kalau 9 kilo daging tak tampil 3 kilo untuk kita, 3 kilo untuk sedekah, itu yang sedekah dikasih orang kurang mampu, nak yatim, fakir miskin. Kalau untuk hadiah bisa dikasih orang kaya, tapi ada aturannya. Orang kaya tidak boleh jual, cuma dia untuk makan. Kalau orang miskin boleh dia jual. Itu aturannya. Jangan mentang-mentang kaya baru banyak daging di rumahnya dikasih hadiah baru pergi jual. Wah, itu jadi masalah, berdosa itu. Kalau kita yang berkurban nasar, tidak boleh kita makan dagingnya, itu haram, mesti dibagikan semua. Tapi kalau sudah dikasih tetangga tak, kemudian dia masak, nak datang bersiara baru kita makan, tidak masalah karena dia sudah disedekahkan. Kecuali bilang ki bawa pi rumahmu masak, nanti pipi kak makan, wah itu jadi masalah. Nah, itu. Ya. Kurban boleh bermalam ketika di tempat itu banyak orang berkurban. Tapi ketika orang kekurangan daging kurban di situ, maka dia tidak boleh bermalam. Itu hukum selamanya. Sama dengan makan di rumah orang meninggal. Ketika makanan dihidangkan itu diutang, maka dia haram. Tapi ketika dia dari ahli waris, maka dia makruh. Tapi ketika yang dibawa orang itu yang disedekahkan di amplop itu yang dibuka kemudian dibelikan makanan, maka itu sunnah. Makanya Nabi bilang, kau yang bawa makanan baru kau makan. Makanya saya itu Pak, kalau ke rumah pesta pernikahan jarang makan. Terus terang, kalau ada orang kasih menikah anaknya saya diundang ceramah itu jarang makan itu. Karena rata-rata orang kalau kasih menikah anaknya itu tidak di cash. Nabi bilang cetak saja dulu. Kan gitu? Cetak, baru tidak ada akadnya. Karena bilang cetak saja. Seandainya bilang tuliskan kak semua yang saya ambil, tanggal sekian acaraku, nanti tanggal sekian saya bayar, berarti itu utang. Tapi kalau dibilang catat saja, itu bukan utang. Itu jadi masalah, Pak. Makanya ada hadis itu ketika Nabi disuruh makan di rumah orang meninggal, Nabi mencicipi satu suap, kemudian berhenti. Dia mengatakan, saya merasakan makanan ini makanan haram. Karena wanita itu mengambil kambing yang dia tidak tahu harganya. Cuma dia mengatakan, nanti saya pulang bayar. Hadis ini 4 tempatnya. Imam Syafi'i memasukkan dalam jual beli yang haram di bab jual beli. Imam Malik memasukkan dalam bab mukjizat Nabi karena bisa mengetahui makanan haram. Imam Syafi'i memasukkan hadis ini dalam bab jual beli yang diharamkan karena sistemnya tidak sah. Makanya kalau lihat hadis itu kok ada pindah-pindah, memang karena ulama melihat kedudukan hadis ini berbeda. Nah, saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.